Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Nurul Huda. You can call me Nurul or Huda, and I am from Group 3. Here, I will explain the material and title Prophet Muhammad 3. Please listen and pay attention. I will read text Prophet Muhammad. The Islamic religion was praised by Muhammad 23 years. He invited us to believe Allah and to obey Him. We have to live in obedience to Him alone. We know Allah, the Creator, from Prophet Muhammad. Muhammad is the greatest benefactor for all mankind. He talks love and brotherhood. He asks his followers to be polite and to be kind to others. He asks us to love children and to respect elders. He taught us to help one another. He stopped people from doing harm to others. He asks Muslims to be always truthful. Practice what he preached. He is good example for our life. The message brought by him is the final message. There is no prophet after Muhammad. We have to follow his teaching. Terjemahannya, agama Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kurun waktu 23 tahun. Dia menyuruh kepada kita untuk percaya kepada Allah dan patuh kepadanya. Kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita mengetahui Allah, Sang Maha Pencipta, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat pemurah untuk seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan kita cinta dan persaudaraan. Beliau meminta pengikut-pengikutnya untuk bisa menjadi sopan dan baik hati kepada yang lain. Beliau meminta kita untuk mencintai anak-anak kecil dan menghormati yang lebih tua. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menolong satu sama lain. Beliau menghentikan orang-orang dari perilaku yang membahayakan orang lain. Beliau meminta kepada kaum muslimin untuk selalu jujur. Beliau mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Beliau adalah suri tauladan yang baik untuk kehidupan kita. Risalah atau agama yang dibawanya adalah yang terakhir. Tak ada utusan setelah Nabi Muhammad. Kita harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai grammar in focus. Yang pertama tentang auxiliary verb, have to, and must. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Jadi kata kerja ini terdiri dari premixi auxiliary verb dan modal auxiliary verb. Nah, arti dari must and have to itu sebenarnya sama, tapi dalam penggunaan kalimatnya berbeda. Must berarti harus atau wajib, tapi keharusan atau kewajiban itu datangnya dari orang yang berbicara itu sendiri. Nah, must ini adalah modal verb dalam bahasa Inggris, yang fungsi utamanya adalah untuk menyatakan kewajiban. Kata ini pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri sendiri. Rumusnya yaitu subject plus must plus verb plus object. Example, you must keep the house clean. Contoh lainnya yaitu you must help your parents. Have to yaitu keharusan yang bersifat wajib tapi tingkat kewajibannya di bawah must. Keharusan ini bisa terjadi karena adanya paksaan atau tekanan dari orang lain. Bisa juga terjadi karena ada peraturan yang mewajibkan atau mengharuskan untuk melakukan kewajiban atau keharusan tersebut, contohnya seperti peraturan di sekolah. Nah, rumusnya yaitu subject plus have to plus verb plus object. Contohnya,
We have to come to school before 7 o'clock. Kemudian, I have to wear uniform at work. Kemudian untuk grammar yang selanjutnya yaitu indirect speech. Nah, indirect speech ini adalah kalimat tidak langsung yang biasanya juga digunakan untuk mengulangi apa yang diucapkan seseorang. Jadi pada kalimat tidak langsung ini kita mengulangi apa yang diucapkan seseorang tidak persis seperti apa yang dia ucapkan. Nah, jika kata kerja pada kalimat utamanya adalah bentuk lampau, maka kata kerja di klausa bendanya juga harus diubah menjadi bentuk lampau. Contohnya, she asked him to help her. Kemudian, Mama said that she would go there. Kemudian contoh lainnya, I suggest that you meet her now. Kemudian grammar yang terakhir yaitu present continuous tense. Present continuous tense atau bentuk waktu sekarang yang sedang berlangsung. Jadi pada umumnya digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang sedang dikerjakan atau suatu peristiwa yang sedang terjadi pada saat perbuatan atau peristiwa itu dibicarakan. Nah, jadi rumus pola yang biasa digunakan adalah affirmative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Yang pertama yaitu affirmative sentence, itu subject plus to be plus verb 1 plus ing. Kemudian negative sentence yaitu subject plus to be plus not plus verb 1 plus ing. Kemudian interrogative sentence to be plus subject plus verb 1 plus ing. Contohnya, Laura is reading a magazine. Kemudian, Laura is not reading a magazine. Is Laura reading a magazine? Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.